Pada sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita kembali coba membahas tentang linear programming. Perlu diketahui linear programming ini bertujuan untuk memaksimalkan sesuatu, cenderung adalah keuntungan, dan meminimalkan sesuatu cenderung adalah biaya. Dengan beberapa constraint atau hambatan, dan biasanya hambatan ini terkait dengan sumber daya yang kita miliki untuk memproduksi barang atau jasa dalam jumlah tertentu. Linear programming sebenarnya banyak pemakaiannya, banyak sekali penggunaannya. Bisa untuk misalnya penugasan karyawan dikaitkan dengan biaya. Kemudian bisa juga pencampuran produk, bagaimana agar menghasilkan produk yang lebih banyak tapi dengan sumber daya yang minimal. Kemudian juga bagaimana bisa melakukan analisis terhadap beberapa goal atau tujuan, dan ini disebut dengan goal programming. Linear programming juga bisa dilakukan pada fakta-fakta yang kejadian ya, atau variabel yang sifatnya integer, artinya produksi barang misalnya bukan lagi 2,5, 3,5, tapi memang 1 unit, 2 unit, 3 unit, dan seterusnya. Tidak bisa, bukan pecahan, bukan kontinus sifatnya. Nah, untuk kali ini kita menggunakan bantuan software, namanya adalah Linear Program Solver. Yang ini merupakan software yang sifatnya free ya. Dan software ini bisa memecahkan seperti tertulis di sini ya. Software ini bisa memecahkan masalah-masalah linear, baik yang kontinus atau integer maupun yang tidak, dan juga bisa memanfaatkan atau menyelesaikan problem goal programming. Dan selain itu juga software ini bisa melakukan analisa sensitivitas yang sangat berguna, karena kita sadari bahwa harga bahan baku atau unit bahan baku dan seterusnya, kondisi itu bisa berubah, sehingga kita harus menemukan berapa perubahan yang terjadi ketika, atau faktor mana saja yang ketika berubah maka akan terjadi perubahan, dan faktor mana yang berubah tetapi tetap dalam kondisi nilai nilai maksimum atau minimum yang tetap. Jadi kita akan menemukan titik puncak, misalnya kenaikan harga dan seterusnya. Saat ini coba kita lihat secara langsung bagaimana memanfaatkan software ini. Kita tutup ya. Kita buka model yang sudah kebetulan saya bikin. Ini saya ambilkan dari soal bukunya Heiser Render. Jadi perlu diketahui bahwa kita bisa menuliskan model matematikanya ya, dari masalah yang kita hadapi ke dalam bentuk teks ini ya, bentuk teks, bisa juga bentuk tabel ya. Jadi kalau bentuk teks tinggal kita ketik saja, tinggal ketik saja seperti ini ya. Tapi saya pikir yang lebih mudah adalah lebih real ya, lebih mudah kita lihat adalah dengan menggunakan tabel ya, seperti ini. Jadi tinggal kita tuliskan berapa jumlah variabel, yaitu kalau dalam kasus ini adalah jumlah barang yang macam barang yang ingin kita produksi. Kemudian constraint adalah berkaitan sumber daya biasanya. Kemudian objektifnya adalah berapa yang menjadi tujuan kita. Kebetulan ini cuma satu, yaitu memaksimalkan keuntungan ya. Nah, kemudian setelah itu coba kita baca dulu. Ini yang di dalam bentuk tulisan ini ya.
kita menuliskan apa yang menjadi model matematikanya. Yaitu yang pertama, kita memaksimalkan keuntungan. Yaitu untuk produksi X1 keuntungannya adalah sebanyak 7. Untuk X2 keuntungannya adalah 5. Bisa 5.000, 7.000 dan seterusnya, tergantung Anda mau merubah digitnya. Kemudian untuk constraint-nya adalah untuk memproduksi X1 X2 kita membutuhkan satu jenis sumber daya, dan kebetulan untuk memproduksi sumber daya 1 misalnya, ini kebetulan perahu 1 sumber daya 1, untuk memproduksi dalam penggunaan sumber daya 1 kita bisa pakai untuk produksi, yaitu untuk produksi X1 kita membutuhkan 4 unit sumber daya, untuk produksi X2 kita membutuhkan 3 unit sumber daya. Dan inventory atau persediaan yang ada di gudang adalah 240 unit. Jadi oleh karena itu tidak boleh melebihi atau harus kurang dari atau sama dengan dari 240, artinya tidak boleh lebih dari 240. Kemudian untuk sumber daya 2 saya pikir sama interpretasinya. Nah, kemudian setelah kita gambarkan, kita coba kerjakan atau di solve untuk menemukan berapa titik optimalnya. Kita klik solve ini. Di sini juga ada ya. Ini di ellipse ini, solve aja. Setelah kita solve, maka akan keluar hasilnya langsung otomatis di sini, yaitu ternyata produksi yang optimum dengan keuntungan maksimum adalah 30 unit X1, 40 unit X2 dengan keuntungan 410. Demikian untuk saat ini. Untuk kontak lebih lanjut dan konsultasi misalnya, atau mau diskusi tentang permodelan linear programming, baik untuk maksimasi atau memaksimalkan keuntungan, meminimalkan biaya, kemudian beberapa goal lebih lanjut, serta aplikasi misalnya di transportasi barang, transportasi orang, atau konsultasi tentang hal-hal lain yang berkaitan dengan memaksimalkan dan meminimalkan sesuatu, misalnya penjadwalan pekerja, silahkan hubungi saya di line saya, dan juga Fakultas Ekonomi dan Bisnis ULM Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.